Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Mari kita siapkan diri untuk belajar dan tetap semangat dalam situasi apapun. Kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Adapun materi ajarnya meliputi hukum Lavoisier, yang kedua adalah hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima hukum Avogadro. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama, untuk kompetensi pengetahuannya, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian, kompetensi keterampilannya menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bunyi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menerapkan hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro dalam perhitungan kimia. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Bunyinya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau jumlah atom-atom sebelum reaksi itu sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini ada soal sebanyak 7 gram gas nitrogen bereaksi sempurna dengan 16 gram oksigen membentuk gas nitrogen dioksida. Berapa massa gas nitrogen dioksida yang dihasilkan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu harus bisa menganalisa soalnya. Di sini ada gas nitrogen, ada gas oksigen. Jadi nitrogen reaksi dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Di sini gas nitrogennya diketahui ada 7 gram, kemudian gas oksigennya 16 gram. Yang ditanyakan adalah berapa gram massa dari gas nitrogen dioksida yang dihasilkan. Maka untuk menjawab soal ini, untuk menghitung massa gas nitrogen dioksida yang dihasilkan itu adalah massa gas nitrogen dan oksigen yang bereaksi. Ini berarti tinggal dijumlahkan saja 7 gram ditambah 16 hasil dengan 23 gram. Ini cukup mudah. Manakah dari reaksi-reaksi berikut yang sesuai dengan hukum Lavoisier? Nah, penerapan hukum Lavoisier juga bisa diterapkan dalam persamaan reaksi yang sebelumnya juga sudah pernah diajarkan di bab sebelumnya. Di sini ada 5 reaksi. Di antara 5 reaksi ini, manakah yang reaksinya memenuhi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa? Nah, untuk menentukan sesuai hukum Lavoisier atau tidak, maka kita harus mengecek jumlah atom masing-masing, baik sebelum maupun sesudahnya. Kita cek satu persatu, mulai dari yang A. Di sini ada NaOH plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus H2O. Nah, di sini ada sebelum reaksi ada atom Na, ada O, ada H, dan ada S. Begitu juga hasil reaksinya. Di sini udah ada Na, ada S, ada O, dan ada H. Kita cek satu persatu. Na di seruas kiri itu ada 1. Na di seruas kanan ada 2. Oh, berarti ini sudah ada yang tidak sama, maka berarti ini tidak termasuk, dan ini tidak usah dilanjutkan karena sudah ketemu ada atom yang tidak sama. Kemudian kita lanjut ke yang B, CaHCO3 2 kali menjadi CaO plus H2O plus 2CO2. Coba kita cek
jumlah Ca di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 1, masih sama. H di ruas kiri ada 2, H di ruas kanan ada 2. C di ruas kiri ada 2, C di ruas kanan juga ada 2. Kemudian O di ruas kiri ada 6, 3 kali 2. O di ruas kanan ada 1, 2, dan ini 4, 6. Oh, ternyata jumlah atom semuanya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Berarti ini sesuai dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang C, Na plus HCl menjadi NaCl plus H2. Di sini Na di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1, sama. Kemudian H di ruas kiri 1, H di ruas kanan 2. Oh, tidak sama, berarti ini juga tidak termasuk. Sekarang kita masuk yang D. N2 plus H2 menjadi NH3. N di ruas kiri ada 2, N di ruas kanan ada 1. Oh, ternyata sudah tidak sama, tidak usah dilanjutkan. NH3 plus H2O menjadi NH4OH. Sekarang N di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1. H di ruas kiri ada 3 ditambah 2 berarti 5. Di sini H-nya juga ada 5, yaitu 4 ditambah 1. Kemudian O-nya di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 1. Oh, ternyata ini memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, jadi jawaban dari soal D ini adalah ini. Untuk menyelesaikan apakah sesuai dengan hukum Lavoisier atau tidak, maka jumlah atom-atom sebelum dan sudah reaksi harus sama. Dan ternyata tadi yang jumlah atom sebelum dan sudah reaksi itu adalah pilihan B dan E. Jadi jawabannya adalah reaksi yang sesuai dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa adalah yang B dan E. Kita lanjut ke hukum yang kedua, hukum Proust. Hukum Proust ini disebut juga dengan hukum perbandingan tetap, di mana bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, atau perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan perbandingan massa atom-atom penyusun satu molekul senyawa. Kita lihat contohnya. Ini ada sebuah hasil analisis terhadap garam dari berbagai daerah. Di sini ada asal garam dari Indramayu, Madura, dan impor. Di sini diambil sampel garam Indramayu itu diambil sampel 2 gram, dari Madura 1,5 gram, dan garam impor 2,5 gram. Dari 3 asal garam ini diketahui massa natriumnya adalah 0 untuk yang dari Indramayu 0,786 gram, yang dari Madura 0,59 gram, dan yang impor 0,983 gram. Pertanyaannya adalah periksalah apakah garam memenuhi hukum Proust. Nah, jawabannya di sini. Jadi hukum Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi tidak tergantung pada jumlah di mana senyawa tersebut berada. Nah, hal yang harus dilakukan adalah menentukan perbandingan massa antara natrium dengan klorin pada sampel-sampel tadi, sehingga dapat disimpulkan itu tetap atau tidak. Nah, jika tetap, maka berarti hukum Proust-nya terpenuhi. Nah, kita coba analisa. Di sini tadi asal garam ini dari Indramayu, Madura, dan impor. Massa natriumnya adalah sekian tadi. Nah, kita lihat. Ini tadi massa garam dari Indramayu 2 gram, kemudian massa natriumnya 0,786 gram. Kita bisa menghitung massa klorinnya yaitu dengan mengurangkan 2 gram dikurangi dengan 0,786, ketemunya 1,214 gram. Kemudian garam Indramayu menghitung massa klorinnya adalah berarti tadi massanya 1,5, berarti dikurangi 0,59, ketemu 0,91 gram. Kemudian yang dari impor tadi adalah 2,5 gram, dikurangi massa natriumnya 0,983 gram, maka massa klorinnya adalah 1,517 gram. Nah, kita lihat perbandingan massa Na dan massa NaCl-nya. Kita lihat, jadi massa natrium dibandingkan dengan massa klorin.
Begitu juga untuk yang Madura dan impor di sini. Nah, ternyata ketika disederhanakan itu mendapatkan perbandingan yang sama. Jadi ini 0,786 dibagi 0,786 itu 1, 1,214 dibagi 0,786 ketemunya 1,54. Begitu juga untuk yang garam dari Madura dan impor. Ternyata hasil perbandingan itu mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1:1,54. Nah, dengan demikian, ya, sebagaimana ditunjukkan dengan perhitungan ini, di mana massa Na dan Cl ternyata tetap, yaitu 1:1,54. Sehingga senyawa garam ini memenuhi hukum Raoult. Ya, kemudian hukum yang ketiga adalah hukum Dalton. Hukum Dalton ini disebut juga dengan hukum perbandingan berganda. Bunyinya, jika dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa salah satu unsur, yaitu antara satu senyawa dengan senyawa lain, itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, hal ini bisa kita contohkan di dalam contoh soal 4 ini. Ini ada karbon yang bereaksi dengan oksigen. Ternyata membentuk dua senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Ya. Nah, senyawa 1 dan 2 ini, ya, untuk senyawa 1 komposisi karbonnya 42,8%, oksigennya 57,2%. Untuk yang senyawa 2 komposisinya karbonnya 27,3% dan oksigennya komposisinya 72,7%. Nah, ketika dibandingkan massa antara karbon dengan oksigen, ya, itu mendapatkan perbandingan yang senyawa 1 itu 1:1,33, senyawa 2 itu 1:2,66. Nah, kemudian kita bandingkan lagi perbandingan O, berarti ini perbandingan O pada senyawa 1 dan senyawa 2 itu adalah 1,33 dibanding 2,66. Ternyata ini menghasilkan bilangan bulat yang sederhana, 1:2. Kalau kita sederhanakan, 1,33 dibagi 1,33 itu 1, 2,66 dibagi 1,33 itu 2. Ternyata ini menghasilkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini disebut juga dengan hukum perbandingan volume, di mana bunyinya, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Atau bisa dikatakan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ada dua volume, maka untuk perbandingan volume di sini ada volume gas 1 per volume gas 2 sama dengan koefisien gas 1 per koefisien gas 2. Ya, selanjutnya hukum yang kelima adalah hukum Avogadro. Nah, bunyinya, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama pula. Ya, atau bisa dikatakan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien. Ini ya, volume gas 1 per volume gas 2 sama dengan jumlah partikel gas 1 per jumlah partikel gas 2 atau sama dengan koefisien gas 1 per koefisien gas 2. Nah, penerapannya bisa dilihat di contoh berikut ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menurut reaksi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, bila reaksi ini memerlukan 3 liter gas oksigen, berapa volume C3H8 yang bereaksi dan gas-gas lain yang dihasilkan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali hukum Gay-Lussac. Di situ ada perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien.
kita analisa terlebih dahulu soalnya yang diketahui apa saja. Di sini yang diketahui adalah reaksinya seperti ini, C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kita lihat apakah reaksinya sudah setara atau belum. Ya, C di sini ada 3, di kanan ada 3, hanya 8, hanya di sini juga 8, O-nya ada 10, O-nya di sini ada 6 ditambah 4, 10. Oh ya, reaksi ini sudah setara. Nah, kalau sudah setara, dipastikan setara, kita lihat yang diketahui di situ adalah 3 liter gas oksigen. Nah, saya taruh di sini 3 liter gas oksigen. Kemudian yang ditanyakan adalah volume C3H8. Berarti ini yang ditanyakan, volume C3H8 yang bereaksi berapa, dan gas-gas lain yang dihasilkan. Di sini hasilnya adalah gas CO2 dan H2O. Nah, ya, kita hitung dulu volume C3H8 yang bereaksi. Nah, di sini menggunakan hukum perbandingan volume, yaitu perbandingan volume antara C3H8 dan O2. Volume gas yang dicari dibandingkan dengan volume gas yang diketahui. Jadi rumus perbandingan volumenya adalah perbandingan volume C3H8 dengan perbandingan volume O2. Ya, volume C3H8 per volume O2 sama dengan koefisien C3H8 per koefisien O2. Sehingga untuk menghitung volume C3H8 sama dengan koefisien C3H8 per koefisien O2 kali volume O2. Nah, koefisien C3H8 adalah 1, koefisien O2 adalah 5, kali volume O2 nya adalah 3. 1/5 kali 3 ketemu 0,6 liter. Ini volume C3H8 yang bereaksi. Kemudian yang kedua, volume CO2 yang dihasilkan. Nah, di sini rumus perbandingannya adalah perbandingan volume CO2 dengan O2 karena volume O2 yang diketahui. Maka rumus perbandingannya adalah volume CO2 per volume O2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien O2. Jadi kalau menghitung volume CO2, maka tinggal pindah aja yang di bawah, koefisien CO2 per koefisien O2 kali volume O2. Koefisien CO2 nya adalah 3, koefisien O2 nya 5, volume O2 nya adalah 3. 3/5 kali 3 diperoleh 1,8 liter. Kemudian volume yang ketiga adalah volume H2O. Nah, rumus perbandingannya adalah rumus perbandingan antara volume H2O dengan O2. Ya, volume H2O plus O2 sama dengan koefisien H2O plus koefisien O2. Nah, volume H2O sama dengan koefisien H2O per koefisien O2 kali volume O2, koefisien H2O nya 4, koefisien O2 nya 5, volume O2 nya adalah 3. Jadi 4/5 kali 3 ketemu 2,4 liter. Ini cara menghitung soal menggunakan hukum Gay-Lussac. Ya, contoh yang terakhir di sini, ini penerapan hukum Avogadro. 20 ml gas N2 tepat habis bereaksi dengan 50 ml gas O2 menghasilkan 20 ml gas NiOY. Tentukan rumus kimia dari gas NiOY tersebut. Nah, untuk mengerjakan ini kita lihat lagi hukum Avogadro ya, atau hukum Gay-Lussac, bahwa perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisien. Di sini ada 3 zat, yaitu N2, O2, dan NiOY, di mana volume masing-masing N2-nya adalah 20, O2-nya 50, dan NiOY-nya adalah 20. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 10. 20 dibagi 10, 2, 50 dibagi 10, 5, 20 dibagi 10, 2. Nah, nilai perbandingan volume ini, karena tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien,
ini dijadikan perbandingan koefisien di sini. Dalam bentuk persamaan reaksi antara N2 plus O2 menjadi NXOY. Jangan lupa koefisiennya dituliskan di depan. 2NX2 2N2 plus 5O2 menjadi 2NXOY. Yang ditanyakan adalah ada ini, variabel X dan Y. Nah, karena jumlah atom ruas kiri itu harus sama dengan jumlah ruas kanan, maka untuk N, ya, untuk menghitung X dan Y, berarti kan ini X itu kan angka indeksnya dari N, Y angka indeksnya dari O. Nah, untuk N, maka di sini untuk N, jumlah N-nya di ruas kiri itu ada 4, 2 kali 2, 4. Sementara di ruas kanan sama dengan 2X. Ini ya, 2X. Sehingga X-nya sama dengan 4 dibagi 2, 2. Sekarang untuk O di ruas kiri ada 5O2. Ini berarti 10 sama dengan 2Y. Sehingga Y-nya sama dengan 10 dibagi 2, 5. Nah, X dan Y-nya sudah ketemu, X-nya 2, Y-nya 5. Sehingga dengan demikian rumus kimia dari NXOY itu adalah N2O5. Ya, selanjutnya kita ada latihan soal. Ini yang pertama, sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 32 gram oksigen menghasilkan 22 gram gas karbon dioksida dengan jumlah uap air. Berapakah massa uap air yang dihasilkan dari reaksi tersebut? Nah, ini menggunakan hukum kekalahan massa. Ya, jumlah atom sebelum reaksi itu harus sama dengan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Prinsipnya itu. Kemudian contoh yang kedua, besi dan belerang bereaksi membentuk senyawa besi 2 sulfida dengan perbandingan massa besi dan belerang itu 7:4. Berapakah massa besi dan belerang yang diperlukan untuk membentuk 44 gram besi 2 sulfida? Nah, ini menggunakan hukum perbandingan tetap. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa NO dan N2O. Sebanyak 14 gram unsur nitrogen tepat bereaksi dengan 16 gram unsur oksigen sehingga membentuk senyawa NO. Sementara itu 28 gram unsur nitrogen bereaksi dengan 16 gram unsur oksigen membentuk senyawa N2O. Tunjukkan bahwa hukum kelipatan berganda berlaku pada reaksi tersebut. Nah, ini berarti membuktikan hukum berganda. Kemudian soal yang keempat, ini 1,6 liter gas etana terbakar menurut persamaan reaksi berikut: 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus H2O. Jika reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan yang tak sama, tentukan berapa volume O2 yang diperlukan, berapa volume CO2 dan H2O yang dihasilkan. Ini menggunakan hukum Gay-Lussac tadi. Ya. Untuk menghitung perbandingan volume O2 berarti volume O2 per volume yang diketahui, berarti volume C2H6 ya, sama dengan koefisien O2 per koefisien C2H6. Seperti itu. Nah, yang ini juga sama, untuk volume CO2 dan H2O nya prinsipnya sama. Kemudian soal terakhir, ini latihan soal yang terakhir. Ini penerapan dari hukum Avogadro. Pada penguraian sempurna 10 ml gas NXOY pada suhu dan tekanan tetap dihasilkan 20 ml nitrogen dioksida dan 5 ml oksigen. Tentukan rumus molekul NXOY, persamaan reaksi untuk reaksi tersebut dan perbandingan koefisien reaksinya. Dan ini juga sama seperti contoh di atas, itu contoh yang ke-6 cara mengerjakannya. Ya. Alhamdulillah selesai juga materi kita pada hari ini tentang hukum-hukum dasar kimia.
Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dan menambah hasanah keilmuan kalian dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon latihannya dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar dalam situasi apapun. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.